Halo teman-teman semua, dalam rangka HUT Anniversary pertama AutoNetCare mau mengadakan suatu event yang luar biasa. Ya, ada promo besar-besaran, dapatkan diskon atau cashback untuk produk-produk yang dijual oleh AutoNetCare. Dan buat para followers @AutoNetCare dan @AutoNetCare Detailing, baik yang baru ataupun yang sudah lama, kalian bisa memenangkan giveaway dengan total hadiah lebih dari 70 juta rupiah. Caranya gampang, kalian hanya perlu post di IG kalian, foto kalian bersama mobil kalian dan masukin di caption apa yang ingin kalian upgrade di mobil kalian dengan produk dari AutoNetCare. Jangan lupa tag 5 teman kamu dan gunakan hashtag AutoNetCareGA. Nantikan pengumuman pemenangnya setelah IMS 2019. Saya Hanif, semoga kamu yang jadi pemenangnya. Sebelum kita ganti, gue pengen ngasih tahu sedikit tentang head unit ini, bawaan Toyota Avanza. Ini ada beberapa setting yang kalau kita ganti head unitnya, itu nanti settingannya itu nggak bisa kita akses lagi. Jadi kita bisa aksesnya pakai head unit bawaannya. Nah, contohnya di sini, kita masuk ke setting, kita masuk ke sistem, terus ada advanced features. Kalau misalkan kita ngunci mobil ini, nggak bisa ya, ini masih ACC soalnya. Harusnya dimatiin baru dia bisa kepencet. Dan ini nggak bisa juga dari dalam sih. Dari luar bisa nggak ya? Nggak bisa juga ternyata. Jadi kalau misalkan kita ngunci atau ngebuka, dia bisa dibikin ada suaranya atau bikin suaranya low, medium, atau high. Jadi bisa diatur volumenya dan kita bisa pilih door lock sound itu seperti apa. Bunyinya tuh ada 3 macam di sini dan ada fitur auto folding mirror yang bisa di on dan di off kan dari sini. Nah, kalau misalkan kita pengennya on seperti ini, nanti kalau misalkan kita mau offin ya kita mesti ganti head unit ke head unit bawaan standarnya lagi. Tapi nanti katanya kalau udah ada update, Asuka ini juga bisa punya features yang sama. Jadi bisa diatur lewat si Asukanya juga. Oke, lanjut. Terus di kameranya ini dia ada kamera connection. Ya, kamera connection biasa lah ya. Ada guidelines-nya, jadi ada garisnya, itu bisa di on atau di off. Dan head unitnya ini ternyata dia bukan cuma bisa buat kamera mundur doang, tapi dia ada ukuran jaraknya pakai sensor ultrasonic yang di bagian belakang itu. Jadi sensor parkirnya dia tuh ada jaraknya juga di bagian sebelah kanan sini. Agak canggih sih sebetulnya head unitnya ini. Dan dia bisa nonton DVD. Kalau misalnya kita nonton DVD, nanti di sini bisa langsung kebuka. Kurang lebih kayak gitu. Bisa buat nonton di belakang. Tapi sayangnya dia cuma bisa aktif kalau misalkan kita nonton DVD. Kalau misalkan kayak kita pakai T-Link ini ya. Jadi dia ada features namanya T-Link, tapi mirroringnya ini kita mesti download dulu softwarenya di Play Store. Kalau udah, nanti kita ada beberapa permission yang bisa kita masukin, terus kita pencet T-Link di sini, udah dia akan sama tuh mirroring. Dan nggak cuma mirroring doang, karena di sini kita bisa pencet touchscreen-nya juga. Misalkan gini, kita di sini mau nonton, di sini kita nonton YouTube, gitu ya. Nih nonton Sobat HP ya. Tenang, ini courtesy of YouTube kok. Nah, ini kita bisa pencet play-nya segala macam itu dari sini gitu. Nih, misalnya kita mau videonya Omobi, kita next segala macam. Jadi, kita bisa mencetnya langsung dari sini, nggak usah pakai HP-nya. HP-nya kita taruh bawah aja. Nanti semua akan ke mirroring dari sini, kita bisa atur-atur touchscreen-nya pencet dari sini. Itu canggih sih, cuma sayangnya masih pakai kabel. Dia belum pakai mirroring yang pakai WiFi gitu. Ya. Ini suaranya bisa masuk juga nih. Dan karena head unit bawaan ini sebenarnya udah bagus, jadi nanti head unit ini akan gua taruh di mobil yang lain, mobil rental yang head unit bawaannya udah kurang begitu bagus. Jadi nanti head unit ini bakal dipinjem sama Asuka dulu, dibawa dulu buat dipelajarin dulu nih. Option-option tadi itu bisa dimasukin juga nggak ke head unit Asuka yang baru. Nanti kalau misalkan bisa, dia bisa langsung diupdate. Terus nanti fitur-fitur kayak auto folding, terus kayak buat ngatur suara remote, itu bisa diatur juga. Semoga nanti update-nya nggak lama, biar cepat langsung bisa. Ya, sekarang kita lagi pasang head unit di mobil Mas Ridwan. Saya akan sedikit jelasin mengenai instalasi kabelnya. Jadi head unit ini PTA 100TY khusus buat Toyota mobilnya Mas Ridwan nih, gitu loh. Nah, Semua Toyota berarti ya? Semua Toyota, gitu Mas Termasuk Ridwan. Innova, CHR, Alphard. Betul. Pokoknya yang Toyota yang frame-nya lebih gede ya. Ya, terus Rush juga. Oke. Oke, terus yang head unit yang sudah layarnya segini lah. Berapa inci sini? Ini sekitar 7 ya? 7-an ya, 7 in lebih gitu loh. Terus ini juga plug and play? Plug and play. Jadi ini kabelnya dari ini kabel dari PTA 100TY-nya. Terus ini kabelnya tinggal colok ke kabel originalnya mobil. Jadi kalau memasang head unit ini tidak memotong kabel originalnya mobil.
Jadi kita tinggal colok aja. Nah, kalau yang ini antena. Jadi Oh, ini juga plug and play juga ya? Plug and play. Nah, untuk setirnya sendiri ini kita sudah menyambungkan untuk connect ke setirnya. Dari wheel control kita langsung konekkan di sini. Jadi tidak memotong kabel originalnya. Oke. Oke. Terus ini satu hal lagi nih. Berhubung mobil Mas Ridwan ini mau pasang kamera 360 ya, Mas Ridwan ya. Ya, sebetulnya nanti kalau misalnya memakai PTA 100 TY tidak memakai kamera 360, masih memakai kamera originalnya, ini nanti bisa dipakein step down kamera, Mas Ridwan. Oke. Karena memang kamera originalnya mobil ini dia 5 volt. Gitu. Ya, ini 5 volt. Jadi nanti kita bisa colokin satu step down kamera, tinggal colokin ke unit PTA 100 TY ini. Jadi sebenarnya kita tinggal pasang yang step down kamera khusus buat mobil yang Toyota Veloz ini. Ada ya? Ada, ada. ready. Oke. Itu. Ya. Tapi nggak usah dipasang ya, karena Nggak kita usah. mau pasang kamera 360. Ya, mungkin itu aja. Ikutin terus, kita akan lanjut pasang head unit ini. Ya, satu lagi Mas Ridwan, untuk mobil ini kan sudah ada TV roof-nya ya. TV roof-nya kan Monitor ini nih, ya. monitor belakang ya. Nah, untuk menyambungkan video output dari sini ke belakang, itu kita harus rubah di kabel ini, Mas Ridwan. Jadi ini kan sebenarnya kabel video output yang ke TV belakang ini. Karena dia bentuknya soket, ini gampang. Ini tinggal dirubah menjadi RCA, gitu loh. Dirubah menjadi RCA, terus nanti dikonekkan ke PTA 100 TY ini di video output. Itu aja. Nah, sekarang head unitnya sudah terpasang dan seperti ini bentuknya. Ini benar-benar fit banget sama ininya, tempatnya. Cuma ini agak sedikit ke dalam. Kalau yang itu kan benar-benar rata ya. Ini agak sedikit ke dalam, tapi nggak masalah sih, tetap masih kelihatan bagus soalnya. Nah, ini kalau kita lihat interface bentuknya ini sama persis seperti PTA 310 yang dipasang di Santa Fe atau yang dipasang di Hyundai Getz. Jadi namanya PTA 100 TYD. TYD mungkin Toyota Daihatsu ya. Ini kita udah connect wifi pakai HP. Kalau udah connect tethering seperti ini, kita mau buka apa aja tuh gampang. Misalnya kita mau buka yang namanya YouTube. Ini di sini ada YouTube, Spotify, atau video.com, iFlix. Ini gampang sih, ini kita tinggal download aja. Jadi sama seperti HP. Kita mau download Deezer, mau download Netflix, segala macam semuanya bisa. Bahkan kalau misalkan kita punya USB, di sini kita dapat 3 buah kabel. Yang pertama ini untuk USB 3.0 sama ini USB biasa. Terus di sini kita dapat port HDMI yang bisa dipakai buat kalau masukin Nintendo Wii atau PS, ini bisa banget ke sini. Dan buat kalian yang suka pakai GPS, di sini ada Google Maps. Bisa langsung ngelihat kemana kita mau jalan dan kita bisa save. Kita select dulu download area yang kita pengen, tapi mesti sign in dulu. Gue belum sign in ke sini sih. Terus kita mau nonton TV. Ini juga bisa. Seperti yang kita tahu Asuka kan dikenalnya buat TV kan. Dan di sini kita juga langsung bisa nyala. Dan gue seneng monitor belakangnya ternyata gambarnya bagus. Dan buat teman-teman yang mau nonton TV di mobil, buat bangku belakang, kalau bisa ditaruh di sini. Karena di sini tuh kadang-kadang suka terlalu silau dan kadang-kadang suka pusing. Kalau di sini gue sih ngerasa kayak nggak pusing ya. Kalau di sini kadang-kadang suka pusing. Yang di sini justru malah lebih aman. Ini semuanya masih fluid ya, gampang gitu ya, dan lancar, nggak ada lag. Dan yang paling gue suka dari head unit ini adalah dia punya mirroring. Di sini kita langsung aja miracast dan dia ini bener-bener cepet gitu. Nah, canggihnya HP ini ya, dia bisa jadi desktop mode gitu loh. Jadi ini pakai mouse di sini. Nah, ini kita jadi touchpadnya. Terus di sini ya jadi kayak desktopnya gitu. Tapi bisa kita pilih sih di sini sih mau kayak gimana, mau phone mode juga bisa. Ini sih dari HP-nya ya, bukan dari sananya. Ya, ini kita aplikasinya tuh udah bener real time gitu loh. Agak ada delaynya sedikit tapi cuma 0, berapa detik gitu tuh. Dan kalau misalnya kita nyetel YouTube gitu ya, misalnya tanggapan Pak Dul. Gak bisa. Bisa nih. Pak Dul, permisi Pak Dul. Ya, internetnya lemot. Tapi intinya bisa tuh. Mas, lagi ngapain Pak? Hah? Lagi santai nih kayaknya. Oh, ya saya lagi cooling down my processor. Cooling down my processor.
Jadi kalau misalkan kita punya video mau kita play pakai Miracast, dia tuh nggak ada delay sama nggak suaranya gitu nggak patah-patah, bener-bener real time. Cuma emang warna yang dihasilkan nggak sejernih di HP sih. Tapi ini untuk sebuah head unit, ini warna sudah bagus banget. Udah mungkin itu aja kali yang bisa kita bahas soal PTA T100 TYD ini, karena dia sama persis seperti Asuka yang gue pakai di Santa Fe dan di Hyundai Getz. Jadi dari interface, fungsi dan kawan-kawannya dia sama sekali nggak ada bedanya. Dan gue sudah pakai Asuka ini udah lebih dari setahun. So far so good, apalagi garansinya 5 tahun. Dan gue sih nggak ada komplain ya soal head unit ini ya. Oke, mungkin itu aja dari Danif. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Kalau kalian sudah punya head unit Asuka, pengen komentar juga gimana experience-nya punya head unit ini, bisa langsung komen di bawah. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.